kepada kita semua dan juga kesempatan untuk kita kembali berkumpul bersama dalam majelis ilmu yang semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikut setia beliau hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd. Para hadirin, ikhwan dan akhwat, jamaah yang semoga Allah muliakan. Eh, Alhamdulillah kita bisa kembali bersama pada pertemuan perdana kita setelah kita libur berhenti sejenak selama sebulan full di bulan Ramadan yang lalu. Maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan mempertemukan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga semangat ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu senantiasa terjaga, istiqomah dan konsisten pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasinya pada kajian malam hari ini dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Dan seperti biasanya di setiap kajian kita nanti ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dikirimkan kepada kami untuk kami bacakan, atau bagi yang ingin bertanya langsung bisa nanti tekan tombol raise hand untuk selanjutnya kami persilakan bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, mari kita persiapkan diri kita sama-sama menyimak dan juga mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan waktu tempat kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Barakallahu fiik.
rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang masih di dalam anwa'ul kabair, macam-macam dosa-dosa besar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-kabair fil aqidah, dosa-dosa besar di dalam perkara akidah, seperti kesyirikan akbar, memalingkan macam-macam ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang mati, beramal dengan hukum undang-undang yang menyelisihi hukum Islam, atau kesyirikan asghar, yaitu melakukan riya, memperlihatkan dan memperbagus amal ibadah demi pujian manusia, atau juga yang lain-lain yang sudah kita pelajari. Yang kedua adalah dosa-dosa besar di dalam perkara nyawa dan akal, seperti membunuh tanpa kebenaran, membakar manusia, hewan dengan api, kemudian mengganggu orang-orang yang lemah, berbuat zalim terhadap istri, terhadap murid, terhadap pembantu, terhadap hewan, dan melakukan ghibah, namimah, kemudian juga meminum minuman yang memabukkan dengan berbagai macam bentuk minumannya, dan yang lain-lain yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga yaitu dosa-dosa besar di dalam perkara harta, yaitu memakan harta anak yatim, kemudian berjudi, main catur sambil judi, kemudian mencuri, membegal, mengambil harta dengan kekerasan seperti menjamret, kemudian menyogok, kemudian menggunakan takaran dan timbangan, kemudian bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk bisa mengambil harta orang lain, kemudian menipu saat jual beli, kemudian juga tidak menepati janji, bersaksi palsu, menipu, berbuat mubadzir, dan yang lain-lainnya. Sekarang kita masuk kepada dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadat. Dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadat. Baik. Penulis berkata, al-kabairu fil ibadat tarkus salati atau ta'khiruha an waqtiha bila udhrin. Yang artinya dosa-dosa besar di dalam perkara ibadah, seperti meninggalkan sholat atau mengakhirkannya dari waktunya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat tentunya. Wa man'uz zakati, dan tidak mau membayar zakat, wal iftar fi Ramadan bila uzur, dan berbuka di dalam bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wa tarkul haji ma'al qudrati alaih, meninggalkan atau tidak menunaikan ibadah haji padahal dia sanggup. Wal firar atau wal fararu minal jihadi fi sabilillah, kemudian tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila itu diwajibkan. Wa tarkul jihad bin nafsi awil mali awil lisani ala man wajaba alaih, meninggalkan jihad baik dengan nyawa atau harta atau lisan bagi atas orang yang diwajibkan atasnya. Wa tarku salatul jama'ati awil jum'ati min ghairi udhur, meninggalkan salat Jumat atau jamaah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wa tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'alal mustati', dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar atas siapa yang sanggup untuk mengerjakannya. Wa adamu tanazzuhi 'anil minal baul, adamu tatahhur minal baul bil waraq atau awil hajar awil ma, tidak mensucikan diri dari kencing baik dengan
daun atau dengan batu atau dengan air. Wa adamul amali bil ilm. Dan yang terakhir tidak mengerjakan ilmu, tidak beramal dengan ilmunya. Taib, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kita akan bahas satu-satu berkaitan dengan dosa-dosa besar dalam perkara ibadah. Dosa-dosa besar dalam perkara ibadah. Yang pertama yaitu tarkus salah, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, kalau meninggalkannya karena menolak kewajiban sholat, bukan hanya sekedar berdosa besar, tetapi dia adalah telah kafir. Saya ulangi, barang siapa yang meninggalkan sholat karena menolak kewajiban sholat, maka berarti dia telah kafir. Dalilnya ijma' yang dinukil oleh Fadilat Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, amma tarikus salati fahadha illam yakun mu'taqidan liwujubiha fahuwa kafirun bin nassi wal ijma'. Adapun meninggalkan sholat, maka jika ia tidak meyakini kewajiban sholat, maka ia berarti telah kafir dengan nas, dengan dalil yang tegas dari Al-Quran atau hadis dan ijma'. Kemudian adapun meninggalkan sholat karena malas atau karena meremehkan, barang siapa yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali dalam hidupnya, baik itu sekali ataupun dua kali tidak pernah, karena malas ataupun karena meremehkan, maka ia pendapat yang lebih kuat keluar dari agama Islam juga. Dan ini adalah mazhab Hambali dan salah satu wajh, sisi dari mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki. Dan ini adalah sebagian ulama salaf berpendapat demikian. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, waqtalafu fil muqirri biha wa bifardhiha at-tariku amdan li'amaliha wa huwa 'ala al-qiyami biha qadir. فروي عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة. Dan para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengakui kewajiban sholat dan dia meninggalkan dengan sengaja perbuatan sholat tersebut padahal dia sanggup untuk mengerjakannya. Maka diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan sholat. Qalu, mereka mengatakan, man lam yusalli fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak sholat, maka sungguh dia telah kafir. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, la hadza fil Islam liman taraka as-salata. Dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada bagian di dalam agama Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yusalli fala dina lah. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada agama atasnya. Disebutkan di dalam kitab Al-Istidhkar. Ini semua menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat sama sekali karena malas ataupun karena meremehkan, maka dia kafir menurut sebagian ulama salafus salih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, fi madzahibil ulama fi man taraka as-salata takasulan ma'tiqadihi wujubaha, qala ta'ifatun yakfuru wa yujra alaihi ahkamul murtaddin fi kulli syai'.
وهو مروي عن علي بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا. Di dalam pendapat-pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja disertai dengan malas, dengan sengaja karena malas, tapi dia meyakini kewajibannya, maka berkata sebagian ulama, orang tersebut kafir dan diberlakukan padanya hukum-hukum orang-orang yang murtad di dalam segala sesuatu. Dan pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga pendapat Abdullah bin Mubarak, kemudian Ishaq bin Rahawai, dan ini adalah salah satu pendapat yang lebih sahih dari Imam Ahmad, dan juga ini adalah pendapat dari Mansur al-Faqih dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan wa takfiru tarikis salah huwa al-masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf min as-sahabati wat tabi'in. Dan pengkafiran orang yang meninggalkan sholat dialah yang masyhur dan teriwayatkan dari kebanyakan para ulama salaf, dari para sahabat, para tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Jadi itu meninggalkan sholat dengan seluruhnya karena malas atau karena meremehkan, maka dia kafir. Itu adalah pendapat sebagian ulama salaf, bahkan pendapat kebanyakan para ulama salaf dari para sahabat, para tabi'in. Dan dia juga pendapatnya madhab jumhur ahli hadis, kebanyakan para ulama ahli hadis, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Marwazi di dalam kitab Ta'zim Qadris Salah. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah, kemudian pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemudian juga dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sama sekali tidak pernah sholat karena malas ataupun meremehkan, maka berarti dia sudah kafir. Dalil-dalilnya surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Akan menggantikan setelah mereka para orang-orang pengganti yang melalaikan sholat, mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapatkan siksa neraka ghayy. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam tentang orang-orang yang melalaikan sholat, yang mengikuti syahwat. Kemudian Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Maka ini menunjukkan kata-kata bahwa kecuali orang yang bertobat dan beriman, menunjukkan kepada mereka ketika melalaikan sholat, tidak sholat sama sekali dan mengikuti syahwat, mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah, begitu cara memahami ayat ini, mereka bukan orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, yaitu surat Ar-Rum ayat 31, aqimus salah wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin, yang artinya, dan dirikanlah salat dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang tanda keberadaan mereka termasuk orang-orang musyrik, yaitu meninggalkan sholat. Kenapa mereka dianggap sebagai orang musyrik? Karena mereka meninggalkan sholat. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadris Salah. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan seluruhnya
karena malas atau karena meremehkan adalah kafir. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seseorang dan kesyirikan, kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kemudian juga berdasarkan hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal ahda alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang artinya perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah perihal salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Saya minum pakai tangan kanan ya. Sisi pendalilan dari dua hadis ini adalah bahwa makna yang menyeluruh seperti jenis, yang artinya barang siapa yang, misalkan saya beri contoh misalkan ya, barang siapa yang berbuka puasa di salah satu hari dari bulan Ramadan, maka dia tidak dianggap meninggalkan seluruh puasa secara mutlak. Barang siapa yang meninggalkan sebagian pelajaran misalkan, tidak dianggap penuntut ilmu tersebut meninggalkan penuntutan ilmu secara mutlak. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran adalah meninggalkan sholat secara mutlak. Itu tidak pernah sholat sama sekali karena malas dan karena meremehkan, maka dia telah kafir. Itu yang dihukumi oleh kafir. Kalau satu-satu, sebagian ulama mengatakan tidak kafir. Ya. Kemudian juga karena disebutkan tarkus shalah, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini berarti lebih tepat kepada meninggalkan sholatnya sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali. Ya. Barang siapa yang meninggalkan satu sholat atau dua sholat, maka tidak dinamakan dia meninggalkan jenis sholat, tetapi dia meninggalkan salah satu sholat. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah meninggalkan seluruh sholat, tidak pernah sholat sama sekali. Nah, itu yang dihukumi oleh kafir oleh jumhur ahli hadis, kebanyakan para sahabat, para tabi'in. Nah, kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura fa in sami'a adhanan kaffa anhum wa in lam yasma' adhanan aghara alaihim. Yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW jika memerangi suatu kaum, maka beliau tidak memerangi dengan membawa kita sampai waktu pagi dan melihat. Apabila mendengar azan di waktu pagi, maka mereka tidak jadi memerangi kaum tersebut. Dan apabila mereka tidak mendengar, maka mereka akhirnya mengepung kaum tersebut untuk diperangi. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa pendirian sholat mewajibkan hukum Islam. Karena sesungguhnya azan dikumandangkan adalah ajakan untuk mengerjakan sholat. Maka apabila azan menjadi konsekuensi dihukumi dengan Islam, maka sholat dia adalah maksud yang paling agung dari azan tersebut. Artinya apabila tidak sholat maka dia kafir. Dan yang dimaksud dengan tidak sholat di sini adalah tidak sholat sama sekali. Ya, tidak sholat sama sekali. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yaitu hadis yang keempat yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan
sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat dan tidak pernah sholat sama sekali karena malas, ya. Yaitu hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf? Qala la, ma aqamu fiikumus shalah. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Mereka mendoakan keburukan bagi kalian dan kalian mendoakan keburukan bagi mereka. Wahai Rasulullah, apakah kita boleh menenteng pedang untuk mereka, yaitu pemimpin-pemimpin yang buruk tersebut? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW menjawab, la, tidak boleh. Ma aqamu fiikumus shalah, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Nah, hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Bukhari Muslim tentang dalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak pernah sholat karena malas dan karena meremehkan. Yaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'na. Kami dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wat-ta'ati fi manshatina wa makrahina. Dan termasuk yang dibaiatkan kepada kami adalah yaitu membaiat kami di atas selalu mendengar dan taat, di atas selalu mendengar dan taat saat dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan nyaman ataupun dalam keadaan berat. Wa atharatin alaina, atau tetap taat dan mendengar saat mereka lebih mendahulukan, yaitu pemimpin lebih mendahulukan kepentingan mereka dibandingkan rakyat. Wa alla nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan. Dan tidak boleh untuk memberontak kepada pemimpin kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas yang kalian miliki buktinya dari Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Baik. Dua hadis tadi, hadis Auf bin Malik dengan hadis Ubadah bin Samit, sisi pendalilannya menunjukkan bahwa siapa yang meninggalkan sholat dan tidak mengerjakan sholat sama sekali, kafir dengan jelas. Bukti dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab tafsir Adwaul Bayan. Adapun dalil dari ijma' tentang meninggalkan sholat adalah kafir apabila meninggalkannya sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali karena malas dan meremehkan, maka ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di antaranya yaitu yang dinukilkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Haytham dalam kitabnya Majma'uz Zawaid, dan sanadnya sahih dari Al-Miswar bin Makhramah bahwa annahu dakhala ma'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala Umar radhiyallahu anhu hina tu'im. Suatu ketika Al-Miswar bin Makhramah masuk bersama Abdullah bin Abbas menemui Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan sudah ditombak oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Yang nombak itu orang Syiah Rafidhah, ya. Hina tu'im. Kemudian faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, as-salah, kita mengerjakan salat. Faqala ajal, innahu la hadda fil Islam liman adha'a as-salah.
Iya benar, sesungguhnya tidak ada bagian apapun di dalam agama Islam bagi siapa yang melalaikan sholat. Bagi siapa yang melalaikan sholat. Sisi pendalilan dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Salah wa Hukmu Tarikiha, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di dalam hadapan para sahabat Nabi, mereka tidak Umar bin Khattab berkata demikian, yaitu berkata tidak ada bagian apapun dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Beliau berkata itu di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, menunjukkan bahwa itu adalah ijma', konsensus para sahabat Nabi, bahwa tidak ada Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Begitu juga perkataan Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Salah, oleh Imam Al-Khallal dalam kitab As-Sunnah, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Imam Nawawi, Al-Iraqi, As-Sakhawi, dan juga Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufr ghairas salah. Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sesuatu apapun dari amal ibadah ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Nah, ini sisi pendalilan bahwa redaksi ini menunjukkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersepakat atas sebuah pendapat, yaitu siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia adalah kafir. Dan yang menukilkan ijma'nya para sahabat diantaranya Imam Ishaq bin Rahawayh, temannya Imam Ahmad rahimahullah, kemudian juga Imam Al-Qayyim, kemudian Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian kita sudah mendalili bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Fadilat Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, bahwa meninggalkan sholat adalah kufur, ya, dan termasuk daripada dosa besar. Dan alangkah banyaknya orang yang meninggalkan sholat di zaman sekarang. Kemudian au ta'khiruha an waqtiha bila uzur, ya, mengakhirkan waktu mengerjakan sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, dalil bahwa meninggalkan atau mengakhirkan waktu sholat termasuk dari dosa besar. Dalilnya dari Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai orang-orang yang sholat. Neraka wail maksud saya bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang sholat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yakni al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusarruna fis sir, yaitu orang-orang munafik yang mereka sholat di saat di hadapan khalayak ramai dan tidak sholat saat sendirian. Kemudian juga Abdullah bin Abbas berkata, imma an fi'liha bil kulliyah, atau mereka orang-orang yang meninggalkan sholat sama sekali, sebagaimana sudah kita katakan tadi. Kemudian juga dikatakan oleh Masruq
muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Duha, imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah, atau mereka melalaikan sholat dari waktu yang sudah ditentukan secara syariat. Akhirnya mereka mengeluarkan sholat dari waktunya dengan selalu mengerjakan demikian. Selalu sholat di luar waktu. Ini tidak benar. Atau juga imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau lalai sholat dari waktunya yang awal dan mengakhirkan sholat tersebut di waktu akhirnya selalu, dan kebanyakan dia waktunya selalu mengakhirkannya seperti itu. Dan itulah sholatnya orang-orang munafik, sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, itulah sholatnya orang-orang munafik, itulah sholatnya orang-orang munafik, tilka salatul munafik, itulah sholatnya orang-orang munafik. Yajlisu yarqubus syams, kalau sudah adzan asar dia duduk nunggu matahari, tidak mau sholat langsung. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalil, sehingga ketika matahari sudah di antara dua tanduk syaitan, yaitu matahari itu kalau mau terbenam terlihat dari lautan seperti dua tanduk syaitan, maka ia bangun mendirikan sholat dalam keadaan terlalu cepat seperti burung mematuk makanannya. Ya, sholatnya 4 rakaat, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahadha akhara salat al-asr allati hiya al-wusta, maka orang ini mengakhirkan sholat asar, yang mana sholat asar adalah sholat yang wusta, yang pertengahan, yang agung. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil dari Al-Quran tentang dosa besarnya orang yang mengakhirkan sholat selalu di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baik, kita lanjut. Kemudian wa man'uz zakah, dan menahan zakat. Dalil yang menunjukkan bahwa menahan zakat termasuk daripada dosa besar adalah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 34, 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma tarawnaha tadhhabu kullu والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ya, yang artinya surah Taubah ayat 34-35, yang artinya adalah orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya tidak mensedekahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa
yang tidak mau bayar zakat diancam dengan siksa, ya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Dan pengancaman dengan siksa yang seperti ini menunjukkan kepada dosa besar, karena pengertian dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'nah aw adzab aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka, siksa, laknat dan murka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antara dalil-dalilnya adalah yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma min sahibi sebentar. Ada hadis yang menunjukkan bahwa ini dia, hukum bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Sama seperti sholat tadi, apabila ada orang yang tidak mau bayar zakat karena menolak kewajiban zakat, maka dia kafir. Dia kafir. Ya. Karena menolak kewajiban zakat, maka dia kafir. Dan ini ijma' dinukilkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar, amma man mana'aha jahidan laha fahiya riddatun bi ijma'. Adapun yang menahan zakat karena menolak kewajiban zakat, maka itu adalah kemurtadan dengan ijma' para ulama rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Nawawi wal Sahih Muslim, fa inna man ankara fardha zakat fi hadhihi al-azman kana kafiran bi ijma'il muslimin. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat di masa-masa ini, maka itu adalah kafir dengan ijma'nya para kaum muslimin. Nah, karena juga salah satu sebabnya adalah zakat min al-asya' al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Zakat termasuk daripada perkara yang sangat dimaklumi kewajibannya di dalam perkara agama. Taib. Adapun barang siapa yang menahan tidak mau bayar zakat karena bodoh, tidak tahu tentang kewajiban zakat, karena bodoh tidak tahu tentang kewajiban zakat, maka siapa yang menahan tidak mau bayar zakat karena bodoh tentang kewajiban zakat seperti orang yang baru masuk Islam, maka sesungguhnya dia tidak kafir. Akan tetapi dia diajarkan tentang hukum kewajiban zakat tersebut dengan kesepakatan para ulama yang empat dari mazhab fikih yang empat. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Maka kita tidak menyiksa sampai kita mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun hukum bagi siapa yang menahan zakat karena bakhil. Menahan zakat karena bakhil. Di sini ada yang bertanya, Radika Putra, apa hukum nama Ana Wisnu, tapi orang tua niatnya Wisnu itu nama jalan Wismanusa, disingkat Wisnu. Maka jawabannya asal hukum bernama tersebut tidak mengapa, ya tidak mengapa insya Allah, karena orang tua memberi nama tidak mesti harus dengan dikaitkan dengan nama salah satu Tuhan yang diyakini oleh selain agama Islam. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang menahan zakat karena bakhil maka tidak kafir dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalilnya yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tentang sebentar yang di TikTok sebentar ya, saya akan teruskan ini dulu baru kita jawab beberapa pertanyaan. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Tidaklah orang yang memiliki emas ataupun perak tidak mau menunaikan darinya haknya, melainkan pada hari kiamat ia akan lempengan-lempengan emas tersebut dijadikan lempengan api, lalu dipanaskan di dalam api neraka jahanam, lalu ditempelkan di dahinya, di punggungnya, ataupun di lambungnya. Setiap kali mendingin maka diulangi lagi, di mana hari itu masanya sekitar 50.000 tahun sampai selesai hisab hamba-hamba, lalu baru dilihat nasibnya apakah dia ke surga ataupun ke neraka. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah kalau seandainya meninggalkan zakat kafir, maka tidak ada kesempatan baginya untuk ke surga atau ke neraka. Karena kafir tidak ada nasib kecuali nerakanya Allah Subhanahu. Kafir tidak ada nasib kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Baik. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dalil-dalil dari Al-Qur'an, apa hukum orang yang tidak mau bayar zakat karena bakhil tadi? Jadi dia tidak kafir tapi dia dosa besar. Ya, dosa besar. Maka hukumnya di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi surat Taubah ayat 34-35, yaitu emas dan peraknya dipanaskan dalam api neraka jahanam, kemudian ditempelkan pada dahinya, punggungnya, dan lambungnya. Dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man atahu Allah malan falam yuaddi zakatah muthila lahu maluhu syuja'an aqra' lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah ya'khudhu bilih zimatayhi يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka dibuatkan untuknya dari hartanya tersebut syuja'. Syuja' adalah al-hayyah az-zakar, yaitu ular jantan. Ular jantan. Disebutkan wa yaqum ala dhanbih, dan dia bisa berdiri di atas ekornya. Wa rubbama balagha ra'sal faris wa yakunu fi sahari. Kadang-kadang dia mendapati kepala orang yang berburu ataupun orang yang naik kuda, ya. Jadi besar ini ularnya besar, dia bisa memakan kepala dan biasanya ada di padang pasir. Ini namanya syuja'. Aqra artinya adalah disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi dalam Sahih Muslim, alladzi tama'awa sya'ruhu likathrati summi, yang mana kepala dari si ular ini botak karena saking banyaknya racunnya, ya, saking banyaknya racunnya itu yang nggak mau bayar zakat tuh, ya, itu yang kena tidak mau bayar zakat. Lahu zabibatan, dia memiliki 2 zabibah. Zabibah adalah nuktah sauda fi fawqa ainil hayyah, jadi 2 noktah hitam, titik hitam di atas mata si ular tersebut, ya, mata si ular tersebut. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah. Dan
Ini menunjukkan bagaimana besarnya ular tersebut, bagaimana berbisanya ular tersebut. Ya. Kemudian yutawwiquhu yaumil qiyamah. Orang yang tidak mau bayar zakat tadi dililit oleh ular tersebut pada hari kiamat. Kemudian dia apa namanya? Dia lumat orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian si ular ini mengatakan, "Aku hartamu, aku adalah simpanan hartamu." Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surah Ali Imran ayat 180. "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlih." Dan janganlah sekali-kali ia mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia-Nya, kebakhilan mereka itu baik bagi mereka. Jangan kira seperti demikian. Bal huwa syarrun lahum. Tapi itulah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Maka hartanya tersebut akan melilit. Nah, ini yang tadi. Ya, maksud dari ayat ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu tafsiran yang terbaik yang kedua, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Disebabkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Walillahi mirafus samawati wal ard. Allah memiliki seluruh kekayaan langit dan bumi. Wallahu bima ta'malu khabir. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Nah, adapun itu akibat di akhirat ya. Akibat di dunia apa? Akibat di dunia. Maka barang siapa yang menahan zakat berarti dia di dalam tawanan para pemimpin sampai diambil, dan pemimpin boleh mengambil zakatnya dengan paksa bagi orang yang wajib untuk berzakat. Dan subhanallah, kalau ini dilakukan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilakukan maka niscaya ini akan bagus sekali. Tidak ada orang yang apa namanya miskin karena zakat luar biasa manfaat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki." Ambillah dari harta mereka orang-orang kaya zakat yang mensucikan mereka dan mentazkiyah mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah redaksinya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk mengambil zakat. Siapa yang tidak membayar zakat, maka diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Nabi Muhammad SAW untuk membayar zakat, untuk mengambil zakat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya si pemimpin negara boleh untuk mengambil harta zakat. Dan saya nasihatkan lebih baik mengambil harta zakat dibanding harta pajak. Ya, lebih baik gitu, karena lebih berkah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, nah, baik. Sudah 1 jam kita berbicara, Ustadz. Lebih baik kita cukupkan. Mungkin masih ada waktu, ya masih ada waktu untuk bertanya jawab. Silahkan jika ada yang bertanya. Baik Ustadz, jazakallah khair atas penyampaiannya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi keberkahan untuk semuanya. Barakallahu fikum jemaah sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para hadirin yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa secara langsung dengan raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah ada yang angkat tangan di sini. Kami persilahkan kepada Bapak Abi Yahya untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan Bapak. Silahkan Bapak Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada kejadian mengenai sholat ini. Ustaz, ini kejadiannya sebelum Ramadan ya. Ya. Saya waktu itu kan pengen sholat maghrib gitu ya. Pengen sholat maghrib. Ini bulan Sya'ban, pengen sholat maghrib itu mampir di satu masjid gitu.
Suaranya agak Satu dikeraskan, masjid, Pak. ya, ya Ustaz. Dulu ketika bulan Sya'ban ini, saya waktu maghrib ya Ustaz, mampir lah, pengen sholat maghrib gitu, di satu masjid. Ya. Tapi masjid itu banyak orang gitu, Ustaz, ngeriung gitu, nggak tahu ngapain. Saya sampai mau ke situ aja susah gitu. Terus akhirnya ke tempat lain lagi, sama begitu juga. Ke tempat lain lagi sama begitu juga. Akhirnya ada satu masjid gitu, yang ngasih space lah dikit lah buat ini, buat sholat gitu. Saya terpaksa sholat di situ, tapi berisiknya bukan main Ustaz. Saya sampai nggak konsen. Akhirnya udahlah, saya pergi mutusin. Habis itu waktu Isya, saya gabung lah sholat itu sama Isya. Itu Berisiknya hukumnya gimana, gimana Pak? Ustaz? Sholat Bapak ke masjid, lalu berisik. Orang itu ngeriung gitu Ustaz. Ngeriung, baca-baca nggak jelas apa-apa gitu, nggak tahu acara apa. Habis sholat atau bagaimana? Itu apa ini habis sholat. Oke. Ya, yang jelas Mereka itu ngeriung gitu. lanjut Pak, Bapak akhirnya menjamak dengan Isya. Gara-gara ada apa, saya nggak konsen gara-gara ini acara mereka itu di masjid gitu. Itu sampai Isya pun, sampai malam pun mereka juga masih kayak begitu. Ya. Itu gimana Ustaz? Saya akhirnya nyari masjid yang agak sepi, baru saya sholat di situ. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apabila kita pergi ke masjid untuk sholat maghrib, kemudian ternyata mereka mengerjakan setelah sholat maghrib itu acara-acara, maka kita tetap ikut sholat berjamaah di situ. Kemudian kalau seandainya kita sedang safar, boleh saja kita menjamaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa kalian menjamak salat. Ya, menjamak salat. Falaysa 'alaikum junahun an taqsuru, mengqasar salat maksud saya. Tidak apa kita kalau saat safar kita mengqasar salat, dan kalau seandainya kita diperlukan untuk menjamak saat safar, maka tidak mengapa. Begitu Pak. Adapun ramai orang sholat, kemudian kita tidak mendapati masjid, ya berarti kita bisa sholat di masjid tersebut tetap saja, tetapi dengan suasana yang ramai tadi. Itu lebih utama Pak, sholat di masjid. Ya. Itu yang saya pahami dari pertanyaan Bapak, ya wallahu a'lam. Silakan yang lain. Boleh lagi Ustaz? Silakan. Ya, Yang kedua, saya sholat di masjid, tapi begitu selesai sholat saya baru sadar masjid itu di sampingnya ada kuburannya gitu. Padahal itu di areal kantor, di areal studio Indosiar gitu Ustaz. Baik. Tapi saya baru sadar begitu keluar itu loh, masjidnya ini ada kuburannya 2 gitu. Di mana di area kuburannya? kantor. Di samping. Di samping. Dekat. Di samping, iya, di sampingnya masjid. Di dalam bukan pas di bangunan depannya. masjid atau di dalam pagar Di luar. masjid? Di luar Ustaz. Tetapi di dalam pagar masjid. Iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sholat tidak diperbolehkan, sholat di dalam masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, baik itu kuburan dibangun di atas masjid atau kuburan dimasukkan ke dalam masjid, karena ini untuk mencegah dari perbuatan kesyirikan, dan karena dalil-dalil larangan tentang hal tersebut di dalam hadis-hadis yang begitu banyak. Apabila kuburan di halaman masjid yang masih masuk ke dalam bagian area masjid, maka ini juga tidak diperbolehkan sholat di dalamnya.
ya tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Jadi misalkan saya gambar begini ya Pak ya, bentar, saya ingin gambarkan ke Bapak. Eh, Nah, ini ada gambar, ini masjid ya Pak ya. Ini kiblatnya di sini, ya kiblatnya di sini. Kemudian bangunan masjidnya cuma segini saja. Kemudian kuburannya di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Sedangkan ini pagar. Nah, yang paling tidak boleh di sini kalau kuburannya di dalam sini. Nah, tidak boleh sholat di dalamnya karena dalil-dalil yang akan saya sebutkan. Sedangkan kalau seandainya sholat di sini juga ini termasuk dari bagian tanah masjid karena dia di dalam kuburan, di dalam areal masjid, di dalam areal masjid itu tidak diperbolehkan karena berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan dalil-dalilnya diantaranya adalah yaitu eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu al-Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai masjid. Kemudian juga Rasul SAW bersabda, "La'natullah 'alal Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ada beberapa dalil dari hadis-hadis Rasul, bahkan hadis tersebut termasuk dari wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal. Ya, belum beliau meninggal. Di antara hadis-hadisnya saya bacakan ya beberapa hadis tentang hal ini. Di antaranya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari dan 5 hari, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, kemudian dalam hadis Ummu Salamah, dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas, kedua-duanya berkata, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi, fa idza tamma kashafaha an wajhihi faqala huwa kadhalik. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u." Dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya berkata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, beliau menutup wajah beliau dengan kain sampai di atas wajah beliau sampai beliau sesak, kemudian beliau buka wajah. Dalam keadaan demikian, beliau bersabda, laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah SAW memperingatkan agar tidak melakukan seperti yang telah mereka lakukan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dan kalau ada hadis dari Aisyah itu berarti Rasul itu adalah orang dalamnya Rasulullah SAW. Rasul SAW bersabda di fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Beliau bersabda di dalam waktu sakitnya yang beliau tidak bangun dari sakitnya tersebut, artinya meninggal. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, laula dzalika la ubriza qabrah khusyya an yutakhadha masjidan. Yang artinya kalau tidak demikian maka niscaya kuburannya akan dinampakkan, dikhawatirkan untuk diambil masjid, dijadikan sebagai masjid. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim juga dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu.
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams wa huwa yaqul, sebelum meninggal 5 hari beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhu qubur anbiya'ihim masajid wa salihihim masajid. Ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ya. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Inni anhaakum an dzalik. Ya, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian akan hal tersebut. Aku melarang kalian akan hal tersebut. Nah, ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dilarangnya untuk sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Begitu juga la tusallu ilal qubur, hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Ini semua larangan dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Silahkan yang lain. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjutkan ke Saya ada pertanyaan nih dari kawan-kawan di TikTok. Saya sudah selesai puasa Syawal di hari Jumat. Apakah saya boleh teruskan besok puasa Yaumul Bir? Maka jawabannya boleh, meskipun hari Sabtu, asalkan puasa sebelumnya dan setelahnya. Kan puasa sebelumnya sudah ada dari tadi. Di hari Jumat ini dia sudah puasa Syawal, kemudian puasa hari Sabtunya diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, barakallahu fikum, kami berikan kesempatan untuk yang saudara Resen di sini, Bapak L atau Saudara Widya Umairah, silakan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Widya. Ustaz. Kami izin bertanya Ustaz. Mohon dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan kufrun duna kufrin dan contoh-contohnya, dan apakah malah sholat itu termaksud dihukumi kufrun duna kufrin? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Yang dimaksud dengan kufur duna kufur adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Seperti seseorang berhukum kepada selain hukum Allah karena hawa nafsu, tidak menghalalkan, maka ini dia kufur dan kufur. Dia adalah kekufuran kecil yang membuat seseorang berdosa besar. Itu yang dimaksud dengan kufur dan kufur. Kemudian apakah meninggalkan sholat termasuk daripada kekufuran dan kekufuran? Jawabannya, kalau sesekali maka pendapat yang lebih dikuatkan pada pertemuan ini adalah bahwa dia tidak keluar dari agama Islam dan tidak juga dinamakan sebagai kekufuran, di bawah kekufuran. Ya, tidak dinamakan sebagai kufuran di bawah kekufuran, tetapi dia melakukan dosa besar kalau mengerjakannya, meninggalkan sholat sekali atau 2 kali. Yang menjadi pembicaraan adalah apabila dia meninggalkan sholat sama sekali, tidak pernah sholat, maka ini kekufuran akbar, keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Dari Islam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Silahkan yang lain. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kami coba bacakan yang masuk via kolom chat. Yang pertama dari Umma Siti Linda dari USA. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan oleh Allah, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila bergibah itu haram, lalu bagaimana hukum orang-orang yang membicarakan keburukan tokoh-tokoh atau presiden suatu negara di media sosial? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Haram hukumnya menggibah muslim. Lebih haram lagi menggibah pemimpin muslim. Karena pemimpin muslim itu wajib
dimuliakan, didoakan, dihormati, ditinggikan derajatnya, dimuliakan, tidak diperbolehkan, haram. Dan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya dalam kitab I'tiqad Ashabil Hadis, kemudian juga Al-Khallal yang ditulis oleh kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Khallal, kemudian juga dalam kitab Al-I'tisam dan yang lain-lainnya. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak diperbolehkan untuk menghina para pemimpin. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, yang artinya dengarkan, patuhi, meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, dengarkan, patuh. Kemudian bolehkah memberontak? Jawabannya la, illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi bihi burhan. Tidak boleh memberontak kecuali kamu melihat kekufuran yang jelas dari pemimpin. Tidak boleh menghina pemimpin, tidak boleh. Dan termasuk pokok dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memuliakan pemimpin kaum muslimin, dan tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW memberikan solusi. Wahai Rasulullah, bagaimana kita ingin mengambil hak kita? Kata Rasulullah SAW, tas'alullah alladzi lakum, mintalah kepada Allah yang merupakan hak kalian. Allah yang ngasih, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian orang kalau diberikan solusi ini meremehkan. Itu namanya meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagian orang ketika diberikan solusi, ketika dia mendapati pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim, kemudian dia meremehkan solusi tersebut, dia diberikan nasihat untuk berdoa, dia meremehkan. Itu nasihat Nabi Muhammad SAW. Tas'alullah alladzi lakum, mohon kepada Allah yang merupakan hak kalian. Tu'adduna alladzi alaikum, sedangkan kalian sebagai rakyat maka tunaikan tugas kalian, mendengar, patuh, taat di dalam hal yang ma'ruf, tidak boleh memberontak. Saya nasihatkan kepada orang-orang yang menghibah pemerintah yang sah, kemudian muslim ya, kemudian meremehkan kerjaan pemerintah, maka saya nasihatkan, jangan sampai gara-gara perbuatanmu itu akan terjadi chaos, karena keamanan itu adalah salah satu nikmat yang paling terbesar, terutama di zaman sekarang. Kita tidak ingin seperti itu terjadi di Timur Tengah. Indonesia ini subhanallah, surga dunia setelah Mekah dan Madinah, dua kota suci, itu Indonesia. Subhanallah, semuanya ada. Mau ke masjid ada, mau makanan halal nyaman. Kita sudah pernah keluar negeri, tidak ada yang senyaman Indonesia. Maka jangan sampai dibuat negara ini negara yang menjadi tidak aman. Dan itu bukan syariat Islam. Kita berkata seperti ini bukan untuk menjilat pemerintah, ini akidah seorang muslim. Dan saya ingin mengatakan sesuatu dalam hal perhatikan baik-baik perkara yang ingin saya sampaikan, yaitu ada sebagian, perhatikan nih ya, ada sebagian yang mengatakan boleh mencela pemerintah karena pemerintah sekarang zalim, tidak berhukum 100% kepada hukum Islam, dengan dalih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berkata begini, al-imamul adl tajibu ta'atuhu fima lam yu'lam annahu ma'asiyah, wa ghairul adl tajibu ta'atuhu fima ulima annahu ta'ah, kal jihad. Perhatikan baik-baik perkataan ini yang sering dijadikan sebagai alasan bahwa boleh mencela pemimpin yang tidak adil,
yang zalim, boleh katanya. Ya, perhatikan baik-baik. Saya jelaskan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, pemimpin yang adil wajib ditaati dalam perkara yang tidak diketahui sebagai maksiat. Adapun pemimpin yang tidak adil, yang zalim ya, maka wajib ditaati hanya dalam perkara yang diketahui sebagai ketaatan, seperti jihad. Nah, dari sinilah mereka akhirnya mengatakan boleh menghina pemimpin. Ya, maka kita katakan begini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membedakan antara dua keadaan. Pemimpin yang adil wajib ditaati perintah-perintahnya secara umum selama tidak diketahui bahwa perintah itu merupakan maksiat, karena hukum asal perintahnya adalah selaras dengan syariat. Itu yang pertama, yang adil. Yang kedua, pemerintah yang tidak adil atau fasik atau zalim tidak ditaati secara mutlak, kata mereka, tetapi hanya ditaati dalam perkara yang jelas diketahui sebagai ketaatan kepada Allah, yaitu sesuai dengan syariat. Ini benar, ya. Nah, kemudian apakah ketaatan ini bersifat ibadah atau hanya demi maslahat? Jadi ada sebagian orang yang mengkritik pemerintah dengan menghinanya, merendahkannya. Itu mereka mengatakan, ya sudahlah kita taat sebagai maslahat aja supaya tidak disiksa oleh mereka gitu. Maka kita katakan sesungguhnya taat kepada waliul amr, baik ia adil ataupun fasik, pada asalnya adalah ketaatan syar'i yang bersifat ibadah, namun tetap terikat dengan perkara yang ma'ruf. Bukan kita diperintahkan untuk mengerjakan maksiat lalu kita taat, tidak. Tetapi ketaatan kita kepada pemimpin yang adil atau yang tidak adil, yang fasik atau yang zalim, maka itu ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan maksud ucapan Syekhul Islam dalam ketaatan kepada pemimpin yang fasik hanyalah sekedar urusan politik atau maslahat duniawi semata. Enggak. Akan tetapi itu tetap merupakan ketaatan kepada Allah selama perintah pemimpin tersebut sesuai dengan syariat. Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Beliau juga bersabda, inna ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Beliau juga bersabda, sesungguhnya ketaatan itu hanya perkara yang dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis ini menjadi ukuran dasar pemimpin yang adil. Maka umumnya pemimpin yang adil, yang tidak fasik, tidak zalim, perintah-perintahnya didominasi oleh perkara yang ma'ruf, maka ditaati. Dan pemimpin yang tidak adil, yang fasik, yang zalim, tidak diterima perintahnya kecuali yang telah jelas merupakan perkara yang ma'ruf. Itu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi pada sebagian orang adalah mereka mengira bahwa taat kepada waliul amr yang fasik bukanlah ibadah, melainkan sekedar siasat politik atau maslahat semata. Nah, ini sangat berbahaya. Karena jika dibuka pintu tersebut, terjadi pemberontakan, menjatuhkan wibawa pemerintahan, dan menjadikan hukum-hukum syariat tunduk kepada hawa nafsu. Jadi yang benar adalah ketaatan dalam hal ini, yaitu ketaatan kepada pemimpin meskipun dia zalim. Dan subhanallah, siapa sih yang gak berbuat zalim ke dunia ini? Ya, mana selain Nabi, kemudian Khalifah yang 4, ya, mana yang lepas daripada kezaliman? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi maksudnya adalah ketaatan kepada mereka ini agama, ibadah, dan termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan ketaatan yang mutlak, melainkan ketaatan yang dibatasi oleh syariat. Jadi ringkasannya begini, yang dimaksud oleh Syekhul Islam Taimiyah wallahu a'lam, ketaatan kepada waliul amr yang fasik bukan karena zat dirinya,
tetapi karena pada perintahnya terdapat kesesuaian dengan syariat. Maka ketaatan itu adalah ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan kepadanya secara mutlak. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Masih boleh Ustaz pertanyaannya? Satu lagi ya, karena sini sudah 10:30 malam nih. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, terakhir pertanyaan dari jamaah di kolom chat. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan hasil pengembangan dari uang BPJS ketenaga kerjaan yang kita terima? Apakah termasuk riba? Apakah dana tersebut bisa disalurkan untuk pembangunan masjid? Untuk perkara ekonomi mungkin lebih tanya kepada ustadz-ustadz yang lebih kompeten di bidangnya, seperti Ustadz Dr. Erwandi Termidi, Ustadz Dr. Firanda Dirjah, Hafizahullah, Ustadz Dr. Musyaffa, Hafizahullah, dan Ustadz yang sibuk-sibuk dengan ekonomi lebih baik ditanya. Wallahu a'lam. Ini yang sudah saya sampaikan Ustadz. Cukup. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz.